ya. Kayaknya hakim juga mengesampingkan ada perdamaian, ada bukti-bukti pengembalian segala macam. Berat sih kalau saya bilang, dalam arti ya, tapi dari pihak Batara juga udah nggak mau banding, udah terima. Tapi kan dengar sendiri media juga dengar ini udah terima, ya udah terima aja. Harusnya semua yang apa namanya, yang ada perdamaian waktu di rumah mantannya lapor, ada pengembalian, dan tidak benar juga kerjasama itu diadain di tahun 2002 sampai dengan 2023. Itu aja ya. Padahal perjanjian itu dimulai di 2021 Desember sampai 2022 Desember juga. Di tanggal 2 perdamaian di rumah mantannya pelapor, di tanggal 3 pelapor mengganti manajer baru final gitu. Ya saya berpikir ya bisa dilihat lah pengadilan seperti apa gitu. Kalau kami menerima ya menerima, tapi semua yang ada itikat baik, perdamaian, pengembalian uang, ini itu nggak disebutkan sama sekali. Nggak ada, dibilang apa? Nggak ada pengembalian. Ya itu aja mas. Berarti kecewa ya tante? Kecewa? Kecewa pasti. Karena dari awal bikin surat untuk perdamaian, penandatangannya di rumah mantannya dihadiri 4 orang saksi. Ya 4 orang saksi itu ya antara lain pihak pelapor, kakak, pihak orang keuangan, sama satu lagi sebenarnya itu yang saksi yang meringankan buat saya sebenarnya. Saksi ada charge si Derry Regar sebenarnya. Tapi karena kemarin dia ada yang nggak ngerti lah ya, ada apa? Ya mungkin nggak ngerti lah, sampai dibilang berhalangan ini itu. Aku nggak bisa kan, ya udah. Sampai aku menghadirkan pihak ada chart itu dari adikku sendiri, karena yang mengetahui persis gitu gimana jalan cerita kronologisnya gitu aja Pak. Yang kondisi Batara tadi gimana tante? Kalau aku tanya sih, kalau aku lihat iniannya sedih, udah pasti sedih. Nggak berpikiran lah kita sampai sejauh itu, sampai seberat itu. Ya biarpun memang ancaman hukumannya 5 tahun. Ya tapi kan paling nggak udah ada itikat baik. Ya kita menerima gitu, memang sesuatu yang salah itu dihukum. Ya saya bilang sesuatu yang salah itu dihukum, tapi nggak harus juga dikriminalisasi atau dikesampingkan masalah perdamaian segala macam, perjanjian bukti-bukti ada pengembalian segala macam, itu nggak dilihat kayaknya sama JPU, atau waktu bikin pledoi sama hakim juga nggak dilihat. Ya udah gitu aja mas. Tadi ada di awal Batara juga sempat ragu gitu karena iya makanya kan kayak geleng-geleng kayaknya aku lihat, karena dia lah ya yang tahu persis di mana iniannya perjanjian kontrak kerjasamanya yang bikin ini itu. Karena dari awal aku tegasin di sini, dari awal bikin perjanjian kontrak kerja itu, pihak Batara ini nggak pernah dikasih kertasnya itu loh mbak. Waktu perjanjian kontrak kerjasama itu nggak pernah ada. Sampai bikin perdamaian itu dia di bawah pressure, dia under pressure lah ya, mati anak saya ini. Nggak ada pihak dia untuk yang meringankan, atau paling nggak orang salah didudukin gitu. Ada 2 belah pihak yang ini semua diatur menurut pelapor. Pikir anak saya waktu ada perdamaian itu dibuat sampai akhirnya ditarik semua fee anak saya itu, nyawa pelapor itu semua sekitar 204 juta, belum yang lain-lainnya kembaliannya sekitar hampir 500 juta. Ya tapi nggak dilihat, sia-sia. Kalau menurut saya sia-sia aja. Padahal serinya sendiri, orang keuangannya itu juga bilang memang ada, dari tadi nggak mau ngaku, akhirnya sampai ngaku, ya memang ada pengembalian. Itu aja sih. Mungkin ada pressure, ini ada tekanan dari pihak keluarga, dari kalau pelapor karena di situ dihadiri
pihak itu 4 orang ini, Mbak, bikin tanda tangan itu perjanjian perdamaian, bahwasannya nggak ada diviralin ini itunya bla 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 bla. Ya kalau sampai tanggal 23 Juni 2023 itu yang ada pengembalian semua Batara, tapi dibikin sama lawyernya itu di tahun 2022 sampai 2023, padahal ini perjanjian kontrak kerjasama 2021 sampai 2022 Desember. Nggak ada itu sama sekali di bulan Juni 2023. Itu aja, Mbak. Tante sendiri ikhlas dengan hasil putusan tadi 2 tahun? Enggak, saya cuma ikhlas sih enggak lah ya, kalau dibilang ikhlas enggak, agak berat lah ya di sini. Kok ya udahlah ya, pengadilan bisa gimana gitu, tapi media sendiri ya mungkin bisa menilai independen. Kalau saya begitu aja sih, nggak ada yang ini yang bisa saya iniin lagi. Ya saya cuma minta ya media aja lah yang menilai gitu aja. Berarti fix nggak akan banding ya Tante? Untuk Batara apa? Ya kalau saya intinya nggak berharap banyak lah sama pengadilan. Pengadilan Indonesia khususnya. Itu ya udah itu aja kalau saya sih. Ya bukannya saya nggak mau, udah hukumannya segini minta segini, udah setengahnya masih nggak ini. Kalau nggak ada itikat baik, mungkin anakku kabur atau apa, banyak kan apa media yang beredar bahwa anakku ini kabur ke luar negeri, bla 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 segala macam. Itu sebenarnya ya cuma iniannya aja lah, iniannya pelapor aja lah, gitu aja. Kalau saya di sini ya udahlah, intinya dikriminalisasi. Ya dalam hal ini pengadilan tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu aja. Tante doanya buat Batara di sana apa? Ya kalau saya berdoa, udah capek ya kalau ini dibilang berdoa, udah inilah ya namanya orang tua, ya paling nggak dia ikhlas ngejalaninnya. Ya mungkin dari awal dia nggak mau banding, nggak udah, karena udah tahu kayaknya dibikin skenario banget pengadilan ini.